Nurmala, Citra Retno Yulianti, Dina Malia, dan Erika Presendal. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kita lakukan di SMA Yosudarso. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang telah kita ketahui mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran ini harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi artinya itu RPP ini sebagai pegangan dari seorang guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelasnya. Dan pada kesempatan saat itu kita dapat itu adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, dalam RPP itu terdiri dari indikatornya seperti apa, tujuannya seperti apa, materinya seperti apa, terus pendekatannya seperti apa, atau bahkan sampai pertemuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu seperti apa, dan penilaiannya seperti apa di akhir dalam proses pembelajaran. Nah, pada materi debat kita juga membuat RPP sebagai dari materi debat itu bagaimana, terus pendekatannya, metodenya, langkah-langkahnya, terus setiap pertemuan itu membutuhkan berapa pertemuan dalam proses pembelajaran untuk menyelesaikan materi debat tersebut, terus penilaiannya seperti apa. Jadi pada saat kita membuat RPP, kita melihat bagaimana acuan yang telah dibuat tersebut atau komponen-komponen dari RPP itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, di sini saya Citra Retno Yulianti akan membahas tentang metode pembelajaran yang digunakan pada materi debat. Jadi metode pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan metode problem solving. Problem solving digunakan agar siswa dapat lebih aktif dan agar siswa dapat melatih kemampuannya untuk siap menghadapi masalah yang akan dihadapinya. Selain itu, agar siswa dapat memecahkan masalah tersebut dengan solusi yang telah didapatkannya. Selain itu, di sini menggunakan pendekatan scientific learning. Scientific learning adalah pendekatan yang digunakan agar siswa dapat memecahkan masalah tersebut melalui penalaran dan pengamatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Kelas 10A. Nah, ya, kalian tolong pimpin doa terlebih dahulu. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan terkabul. Hadir semua hari ini? Hadir? Ibu cek hadirannya ya. 10A. Citra Retno, Dina Malia, Erika Aprilia Sembel. Baik, alhamdulillah hadir semua hari ini. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, ibu juga sehat hari ini. Tolong buka bukunya halaman 125. Tentang apa? Debat. Seperti yang ibu katakan minggu lalu bahwa kita akan beranjak ke materi berikutnya hari ini ya, yaitu tentang debat. Sebelumnya, ada yang masih ingat kita membahas apa? Terakhir, Citra? Teks negosiasi, betul sekali. Teks negosiasi itu apa, Dina? Ya benar. Ada yang ingin membantu ibu membaca halaman 125 tersebut? Erika, ya silakan. Baik. Jadi, debat itu apa? Ada yang ingin menjawab? Siapa? Citra. Ya silakan. Ya benar. Debat adalah manfaat kita mempelajari debat adalah baik. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, cukup? Baik, untuk minggu depan tolong kerjakan halaman 135. Ada soal latihan di sana. Ibu akan ngeceknya minggu depan. Apa? Iya, dikerjakan langsung saja di bukunya. Ya.
Kalau begitu, simpulan hari ini bahwasanya debat ialah. Terima kasih, semoga kalian semangat selalu. Pekan depan Ibu akan memberikan tontonan mengenai debat. Semangat, sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kelas 10A. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. KM, tolong pimpin doa. Amin. Semoga doa kita terkabul. Ibu cek hadirannya terlebih dahulu. 10A. Citra Retno, Dina Amalia, Erika Aprilia Sembel. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Sesuai yang Ibu katakan minggu kemarin, ada tugas apa? Di buku halaman 130, betul. Tolong KM kumpulkan dan taruh di meja Ibu. Video, baik, ada J masih ingat. Ya, Ibu hari ini ingin memberikan kalian tontonan mengenai debat. Masih semangat kan hari ini semuanya? Baik. Ya, bisa tolong fokusnya ya. Kita tonton bersama. Sembari menonton, Ibu akan mengecek tugas kalian ya. Baik, sudah selesai. Sekarang Ibu ingin membagi kalian menjadi 10 kelompok. Ada 30 orang kan ya? 10 30 orang? Ya benar. 10 kelompok, satu kelompoknya 3 orang. Citra, Dina, Erika, kelompok 1. Ya, sudah semua? Ada yang nggak kebagian? Udah ya? Iya, sudah. Baik, kalau begitu silakan kumpul per kelompoknya masing-masing. Boleh di mana aja. Sudah? Baik. Sangat aktif kalian ya. Cekatan sekali. Jadi, sekarang kalian Ibu tugaskan untuk boleh membuka gawainya, cari berita apapun itu mengenai pendidikan ya, masih mengenai pendidikan ya, mengenai pendidikan, tapi apapun itu terserah beritanya. Terus kalian diskusikan, berikan argumen dari kelompok kalian masing-masing. Waktu pengerjaannya selama 20 menit dari sekarang. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan maju saja ke meja guru ya. Sudah? Baik. Sekarang Ibu mau perwakilannya presentasi ke depan setiap kelompok. Ya. Silakan dari kelompok 1. Tolong teman-teman yang lain disimak terlebih dahulu ya. Baik, ada yang ingin memberi tanggapan dari kelompok 1? Kelompok selanjutnya? Baik, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Dan untuk minggu depan Ibu akan adakan debat. Jadi kelompok 1 lawan kelompok 2, kelompok 3 lawan kelompok 4. Itu untuk minggu depan ya. Mosinya akan Ibu kocok hari ini. Sudah Ibu buatkan mosinya mengenai pendidikan. Silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, cukup. Semangat terus. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Kelas 10A. Ya. Gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ibu juga sehat hari ini. Silakan KM, tolong pimpin doa. Semoga doa kita terkabul. Ya, silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Hari ini kelompok 1 tim pro ya. Kelompok 2 tim kontra. Baik, silakan dari kelompok selanjutnya untuk perwakilan menjadi moderator dan timekeeper. Posisi duduknya ya, boleh ya. Silakan, ibu akan mengamati dari sini. Lakukan usaha kalian yang terbaik agar kalian dapat nilai yang terbaik pula ya. Ibu akan mengamatinya. Silakan moderator, boleh dimulai. Baik ya. Jadi mengenai mosi yang disampaikan, yang diperdebatkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Kelompok 3 tim kontra, 4 pro ya. Ya, silakan. Moderator dan timekeeper dari kelompok selanjutnya perwakilan ya. Baik, tanggapan dari mosi yang diperdebatkan oleh kelompok 3 dan 4 ialah ya, baik. Cukup sekian pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kelompok 5 lawan kelompok 6, 7 lawan 8, 9 dan 10. Oke. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Jadi simpulannya adalah bahwa ketika berdebat, ibu harap kelompok depannya lebih baik lagi. Semangat terus. Ada yang ditanyakan kembali? Cukup? Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kelas 10A. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. KM, silakan tolong pimpin doa. Amin. Semoga doa kita semua terkabul hari ini. Ibu cek dulu kehadirannya. 10A. Citra Retno, Tina Malia, Erika Prilly Sembel. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Kita lanjutkan debatnya. Silakan kelompok 3 dan kelompok 4. Moderator dan timekeeper dari kelompok selanjutnya perwakilannya. Ya, baik. Moderator bisa dimulai. Ya, tanggapan dari kelompok 3 dan kelompok 4 ini ialah ya, kelompok selanjutnya silakan. Kelompok berikutnya. Alhamdulillah udah semua kelompok ya. Untuk materi debat, ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, Citra? Ya, simpulannya, kalau kita melaksanakan debat, ya betul sekali. Ibu sangat bangga dengan semua kelompok yang tampil pada materi debat ini. Ya, kalian hebat-hebat semua. Argumen yang udah kalian utarakan itu sudah cukup bagus, namun memang harus lebih memaparkan sebuah fakta. Kalian boleh cari dari mana aja fakta tersebut, asalkan itu fakta ya, bukan suatu hal yang ternyata itu kebohongan gitu ya. Jadi harus hati-hati juga nyari fakta-fakta dari internet seperti itu. Lebih baik kalian banyak membaca buku.
Alhamdulillah nilai tugas kalian juga bagus-bagus untuk materi ini. Ya, silakan tepuk tangan. Iya. Untuk minggu depan kita ke materi berikutnya, yaitu tentang biografi. Ya, bisa dibaca-baca terlebih dahulu ya. Sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Amalia Mulyadi, NPM 101. Saya akan menyampaikan simpulan dari RPP yang telah kami buat. Dalam RPP ini terdapat tujuan yang diharapkan agar peserta didik dapat memahami unsur-unsur dalam debat, batasan-batasan dalam debat, tata cara dalam debat, dan ragam bahasa dalam debat. Dalam RPP ini juga terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan dari beberapa pihak dengan berargumen untuk menentukan kesimpulan. Yang indikator pencapaiannya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur dalam debat, tata cara dalam debat, dan menentukan mosi yang ingin dipecahkan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menganalisis permasalahan dari beberapa pihak untuk menentukan kesimpulan. Indikatornya yaitu menganalisis pendapat dari pelaku-pelaku debat. Yang ketiga yaitu mengkonstruksi permasalahan dari beberapa pihak dengan berargumen untuk menentukan kesimpulan. Indikatornya yaitu menyusun permasalahan yang menjadi mosi dalam debat dan menyimpan hasil debat. Yang terakhir yaitu mengembangkan permasalahan dari beberapa pihak dengan berargumen untuk menentukan kesimpulan. Indikatornya yaitu menyusun mosi dari pihak pro untuk berargumen, menyusun mosi dari pihak kontra untuk berargumen, dan melaksanakan debat sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Dalam RPP ini juga terdapat materi pembelajaran. Yang pertama yaitu fakta yang terdiri dari contoh-contoh teks dalam debat. Yang kedua konsep yang terdiri dari ragam bahasa dalam debat, isi dalam debat, tata cara dalam debat, dan pihak-pihak pelaksana dalam debat. Yang ketiga yaitu prinsip yang terdiri dari proses pelaksanaan debat yang kondusif, baik, dan santun. Yang terakhir yaitu prosedur dalam debat terdiri dari menentukan mosi yang ingin dipecahkan dan menganalisis pendapat dari tim pro, kontra, dan netral. Kemudian dalam RPP ini juga terdapat metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu scientific learning, dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu problem solving. Selanjutnya media, alat, dan bahan-bahan. Media yang digunakan yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, dan perpustakaan sekolah. Bahan-bahannya yaitu bahan-bahan yang digunakan yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, infokus, dan slide presentasi. Yang selanjutnya yaitu sumber pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan adalah buku dari pemerintah dan YouTube. Kemudian terdapat langkah-langkah pembelajaran. Langkah pertama yaitu guru memberikan orientasi seperti melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memeriksa kehadiran siswa di kelas. Yang selanjutnya apresiasi, seperti menanyakan kembali materi pada pertemuan sebelumnya, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan. Dan selanjutnya yaitu guru juga memberikan motivasi. Motivasi yang diberikan yaitu seperti menjelaskan manfaat yang akan didapat siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu guru memberikan materi debat yang terdiri dari tata cara dalam debat,
unsur-unsur dalam debat, tata cara dalam debat, dan bagaimana cara menentukan mosi. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pertanyaan sebanyak mungkin mengenai pembelajaran debat yang mungkin belum dimengerti atau dipahami oleh peserta didik. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan literasi yang terdiri dari siswa diminta untuk mengamati kejadian, mencari referensi lain selain buku teks, dan mengumpulkan informasi dan aktivitas. Dalam aktivitas ini, siswa diminta untuk secara berkelompok untuk menentukan mosi dari 2 berita. Kemudian peserta didik juga diminta untuk menyusun pendapat tentang mosi tersebut. Kemudian peserta didik melakukan debat dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada langkah-langkah dalam RPP ini terdapat kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan guru dan peserta didik untuk bersama-sama membahas contoh teks debat dalam buku, kemudian saling bertukar informasi yang sudah didapatkan dalam buku tersebut. Kemudian terdapat komunikasi, yaitu peserta didik menyimpulkan hasil debat yang sudah dilakukannya dengan berupa kesimpulan baik tulisan maupun tulisan. Kemudian mempresentasikan hasil debat yang sudah dilakukan dan mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikannya. Kemudian kegiatan penutup. Dalam kegiatan ini peserta didik membuat rangkuman dalam pembelajaran dan membuat refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Dan pada kegiatan penutup ini guru juga memberikan apresiasi terhadap kinerja peserta didik, kemudian memberikan penilaian terhadap proyek yang telah diselesaikan oleh peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian dalam RPP ini terdiri dari penilaian kompetensi pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian pengetahuan yaitu seperti uraian atau tes tertulis. Penilaian sikap yaitu sikap siswa sehari-hari dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian penilaian kompetensi keterampilan yaitu seperti menyimak tayangan tentang materi, membaca buku teks dan sumber lain, kemudian menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pembelajaran debat. Kemudian terdapat remedial dan pengayaan. Remedial dilakukan untuk peserta didik yang belum mencapai KKM dalam pembelajaran. Kemudian pengayaan yaitu guru memberikan apresiasi atau nasihat kepada peserta didik yang telah mencapai KKM agar tetap rendah hati. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.